Dalam episode kali ini kami akan membahas suatu perkara yang sangat menarik yang sayang untuk dilewatkan. Nah, bagi teman-teman sekalian yang merasa penasaran dengan apa yang akan kami bahas pada pertemuan kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang asal-usul bangsa Turki. Di wilayah yang disebut dengan Turkistan yang terbentang dari dataran tinggi Mongolia dan Cina Utara di bagian timur hingga Laut Kazvin di sebelah barat, dan dari lembah Siberia di sebelah utara hingga anak benua India dan Persia di sebelah selatan, berdiamlah suku yang bernama Al-Gizl dan kabilah-kabilahnya yang besar. Mereka dikenal dengan sebutan Turk. Kabilah-kabilah ini kemudian melakukan migrasi besar-besaran dari negerinya pada masa abad kedua hingga ke-6 Masih ke Asia Tengah. Beberapa sejarawan menyebutkan bahwa beberapa sebab migrasi mereka itu. Sebagian memandang bahwa kepindahan mereka didorong oleh adanya faktor ekonomi, kemarau panjang, dan banyaknya keturunan mereka sehingga telah merasa tidak nyaman berada di negerinya sendiri yang asli sehingga melakukan migrasi untuk mencari rumput dan padang serta kehidupan yang lebih baik. Sedangkan sebagian pakar sejarah yang lain berpendapat bahwa migrasi itu terjadi karena dilatar belakangi oleh faktor politik, mengingat kabilah ini mendapat ancaman yang keras dari beberapa kabilah yang berjumlah lebih besar dan kekuatan yang lebih besar pula, yang tak lain adalah kabilah Mongolia. Tekanan inilah yang memaksa mereka harus melakukan hijrah atau mencari tempat yang lain, dan mereka meninggalkan tanah tempat tinggal mereka untuk mencari rasa aman dan tempat tinggal yang mapan. Pendapat ini dikemukakan oleh Dr. Abdul Latif Abdullah bin Dahisi. Kabilah migran ini terpaksa menuju ke arah barat dan berhenti di pinggiran sungai Jaihun, kemudian beberapa lama tinggal di Tibristan dan Jurjan. Dengan demikian, teman-teman sekalian, mereka dekat dengan wilayah-wilayah kekuasaan Islam yang sebelumnya ditaklukkan oleh kaum muslimin. Setelah peperangan Nahrawan dan setelah jatuhnya pemerintahan Sasanid di Persia pada tahun 27 Hijriah atau pada tahun 1647 Masehi, pada tahun 22 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1642 Masehi, tentara Islam bergerak ke wilayah Bab untuk menaklukkannya. Wilayah tersebut merupakan wilayah di mana orang-orang Turki tinggal. Di sanalah komandan pasukan Islam Abdurrahman bin Rabi'ah bertemu dengan Raja Turki yang bernama Shahar Baras. Dia meminta pada Abdurrahman untuk berdamai dan dia menyatakan kesiapannya untuk bersama-sama dengan tentara Islam memerangi Armenia. Kemudian teman-teman sekalian, Abdurrahman mengirimnya kepada komandan Suraka bin Ammar. Shahar Baras telah berusaha sendiri untuk menemuinya langsung Suraka dan dia meminta dengan baik. Kemudian Suraka menulis surat pada Khalifah Umar bin Khattab untuk memberitahukan tentang masalah ini. Umar pun menyetujuinya, maka terjadilah perjanjian damai. Sehingga tidak satu pun pertempuran terjadi di antara kaum muslimin dengan orang-orang Turki. Mereka kemudian bersama-sama berangkat ke Armenia untuk membuka negeri itu dan menyebarkan Islam di sana. Tentara Islam terus maju menuju wilayah timur laut Persia hingga akhirnya dakwah Islam menyebar di sana setelah jatuhnya pemerintahan Persia saat berhadapan dengan tentara Islam. Perlu diketahui bersama bahwa Persia merupakan kekuatan yang menjadi penghambat tersiarnya Islam di negeri itu. Dengan lenyapnya rintangan ini dan dengan keberhasilan tentara Islam membuka wilayah-wilayah baru, maka terbukalah ruang gerak bagi penduduk negeri itu, termasuk di dalamnya adalah orang-orang Turki. Dengan demikianlah, maka terjadilah sebuah interaksi mereka dengan umat Islam, dan orang-orang Turki itu pun memeluk Islam dan bergabung dengan barisan mujahidin untuk menyebarkan agama Islam dan untuk menegakkan kalimat Allah.
pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, negeri Tiberistan ditaklukkan. Kemudian kaum muslimin menyeberangi Sungai Jaihun pada tahun 31 Hijriah. Di sanalah mereka berhenti di Turkistan. Maka masuklah sejumlah besar orang-orang Turki ke dalam Islam. Dan mereka pun menjadi bagian yang sangat penting di dalam jihad di jalan Allah di seluruh dunia. Tentara Islam terus melanjutkan perjalanannya di wilayah itu dan berhasil membuka Bukhara di zaman pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Tentara Islam terus maju sampai ke Samarkand, maka jadilah wilayah-wilayah Asia Tengah di bawah kekuatan Islam yang adil dan mereka pun hidup dengan peradaban Islam yang sangat cemerlang. Sejumlah orang-orang Turki yang masuk ke dalam lingkaran pemerintahan semakin banyak di masa pemerintahan Abbasiyah dan mereka mulai memegang posisi-posisi yang sangat penting di tingkat militer dan administrasi. Maka di sana ada tentara, komandan, penulis. Dari kalangan mereka, mereka bertindak dengan cara yang tenang dan penuh ketaatan atas semua perintah. Hingga akhirnya bisa mencapai posisi yang sangat tinggi. Tatkala Al-Mu'tasim memerintah di zaman dinasti Abbasiyah, dia telah membuka pintu yang sangat lebar bagi adanya pengaruh orang-orang Turki dan memberikan kedudukan dan posisi-posisi yang sangat penting. Dan hak istimewa ini menjadikan mereka bisa berpartisipasi dalam menentukan kebijakan negara. Kebijakan Al-Mu'tasim lebih didasarkan pada kepentingan Al-Mu'tasim itu sendiri untuk memangkas pengaruh orang-orang Persia yang merupakan kaki tangan utama dalam administrasi pemerintahan Abbasiyah sejak masa pemerintahan Al-Ma'mun. Perhatian Al-Mu'tasim yang berlebihan terhadap orang-orang Turki ini telah memunculkan kebencian di kalangan masyarakat itu sendiri, khususnya kalangan militer yang tak jarang membuat Al-Mu'tasim khawatir akan kemarahan yang akan muncul dari mereka. Oleh sebab itulah dia membangun sebuah kota baru yang bernama Samarah yang berjarak 1,24 km dari Baghdad sebagai tempat tinggal barunya, pasukan setianya serta para pendukungnya. Dengan demikian orang-orang Turki memulai sejarahnya dan mereka memainkan peran penting dalam sejarah Islam hingga akhirnya mampu mendirikan sebuah pemerintahan Islam yang besar yang memiliki hubungan yang kuat dengan para khalifah Bani Abbasiyah yang dikenal dengan kerajaan Saljuk. Sangat menarik teman-teman sekalian bila kita berbicara tentang sejarah peradaban Islam, terkhususnya tentang sejarah bangsa Turki. Maka apabila channel ini memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.